Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jalur pengapian pada sepeda motor Yamaha Vega ZR. Ya, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa syarat mesin hidup ada 3. Yang pertama yaitu bahan bakar, yang kedua kompresi, dan yang ketiga adalah api. Nah, api itu sendiri disuplai oleh sistem pengapian. Lalu bagaimana jalur-jalurnya? Mari kita simak video ini untuk mengetahui lebih detail jalur pengapian pada sepeda motor Yamaha Vega ZR. Baik, sebelum kita membahas jalurnya, kita bahas dulu komponennya, yaitu komponen sistem pengapian. Yang pertama ada aki, jelas ya, atau baterai. Kemudian yang kedua kunci kontak. Kemudian ada CDI. Kemudian koil. Ini koil, kemudian kabel tegangan tinggi atau kabel busi, dan tentu saja adalah businya. Kemudian ada satu lagi komponen yang tidak kalah penting, yaitu pulser atau pulsa igniter. Pulser pada sistem pengapian berfungsi sebagai pemberi sinyal kepada CDI untuk kemudian diolah sinyalnya oleh CDI untuk menentukan kapan saat pengapian. Kemudian CDI di sini berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai dari sekitar 12 volt menjadi sekitar 400 volt. Yang kemudian nanti tegangan ini akan dikirimkan atau disalurkan ke koil. Oleh koil ini nanti tegangan dinaikkan lagi menjadi sekitar di atas 10.000 volt atau di atas 10 kilovolt. Kemudian tegangan dari koil dialirkan ke kabel tegangan tinggi dan dialirkan ke busi. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana jalur-jalurnya? Kita ke komponen yang paling utama dulu di sini. Di sini adalah CDI. Oke, di sini CDI-nya untuk Yamaha Vega ZR itu menggunakan CDI 5 pin ya di sini. Ada 5 terminal dengan kabel warna orange, kemudian kabel warna coklat, kemudian warna hitam, kemudian warna merah dan warna putih. Nah, kita fokus ke kabel yang warna oranye, coklat dan hitam dulu. Oke, warna coklat ini dia mendapatkan atau terhubung dengan output kunci kontak, ya. Jadi ini merupakan input dari CDI, atau di sini tuh arusnya adalah tegangannya adalah 12 volt dari kunci kontak. Jadi CDI tidak akan bekerja kalau di sini tidak ada tegangan 12 volt dari kunci kontak. Jadi ini merupakan kabel input. Nah, kemudian untuk kabel hitam yang di tengah ini adalah massa atau negatif. Ini dihubungkan dengan bodi bisa atau dengan negatif baterai. Nah, berarti dua ini, warna coklat dan warna hitam, merupakan kabel arus, yaitu untuk ini positif, ini untuk negatif. Lalu kabel apa yang warna oranye? Nah, kabel yang warna oranye ini adalah kabel output dari CDI. Di sini tegangannya harusnya sekitar 400 volt ketika CDI bekerja, ya. Nah, ini dihubungkan ke koil. Nah, dihubungkan ke input koil atau kumparan primer koil. Nah, di sini ya. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, kapan di sini itu ada tegangan yang ke input coil? Yaitu ketika terjadi pelepasan muatan pada kapasitor di dalam CDI. Yaitu ketika busi memercikan bunga api, di sini juga harus ada tegangan sekitar 400 volt. Ininya sebelum busi memercikan bunga api kan dialun dari sini. Dari yang ini orange mengirim disalurkan arus listrik koil, oleh koil dinaikkan tegangannya menjadi sekitar di atas 10.000 volt, baru tegangan itu disalurkan ke kabel busi dan dialirkan ke busi. Oke. Kemudian yang dua ini kabel warna merah dan putih. Nah, ini adalah kabel dari pulser atau kabel sinyal, ya. Nah, ini kalau misalnya kabel ini terputus, CDI tidak pernah mendapatkan sinyal dari pulser, maka meskipun di input dan output di sini di inputnya di kabel warna hitam dan coklatnya di sini sudah sesuai, di coklat ada 12 volt dan hitam sudah terhubung dengan massa, tapi
CDI tidak pernah mendapatkan input dari pulser, maka juga tidak akan terjadi pelepasan muatan. Di sini tidak akan terjadi di sini tidak akan ada tegangan sekitar 400 volt. Juga akhirnya apa? Pada busi tidak akan pernah terjadi percikan bunga api seperti itu. Oke, di sini sudah jelas ya. Oke, untuk kabel CDI selesai. Nah, ini adalah soket pulser ya. Di sini. Nah, ini kabelnya warna hitam dan putih dan merah. Nah, ini juga putih dan merah. Nah, untuk posisi pulsernya ada di blok sebelah sana, di blok sebelah kiri. Di sini itu ada 5 kabel. Jadi warna putih ada 2, kemudian warna kuning, hitam, dan merah. Oke, warna kuning, hitam, dan putih yang satunya itu adalah output dari spool. Hitam ke massa, kuning untuk penerangan, dan putih itu untuk pengisian ya. Nah, yang putih satunya ini yang dari pulsar tadi, putih dan warna merah seperti itu. Kemudian untuk di koil ini ada 3 kabel ya. Ini kabel negatif atau massa, kemudian ini kabel yang dari CDI output yang warna orange ya. Di sini koil mendapatkan tegangan sekitar 400 volt yang kemudian nanti akan dinaikkan tegangannya dari sekitar 400 volt menjadi di atas 10.000 volt gitu. Dan kabel yang ketiga adalah ini kabel tegangan tinggi, ini yang nanti dihubungkan ke busi. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.